warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Saya Nurul Lailatul Fadilah sebagai supervisor, kemudian Eti Rohaiti sebagai coach, dan Bapak Gunarto sebagai coachee. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Bagaimana keadaannya Bu Eti hari ini? Baik Ibu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Eti. Semoga Bu Eti juga dalam keadaan sehat ya. Iya Bu. Ini akan melaksanakan praktik coaching, benar ya? Betul. Oke, dengan siapa ya Bu? Dengan Pak Gunarto Bu. Oke, dengan Pak Gunarto. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Dalam praktik coaching nanti, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Iya Bu, saya dalam pelaksanaan coaching itu sudah membuat beberapa rubrik penilaian berdasarkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Ibu. Ya, keren sekali Bu. Kemudian kompetensi coachingnya apa yang ingin dikembangkan? Ya, ada 3 kompetensi dalam dalam coaching ya Bu. Namun saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Ada 3: kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun salah satu saya pilih yaitu pertanyaan berbobot. Ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Ibu. Oke, lalu indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya adalah menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga membuat Pak Gunarto nanti bisa menjawab sambil berpikir, sehingga muncul ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya gitu Bu. Luar biasa Bu Eti. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Monggo bisa dimulai untuk praktik coaching Ibu bersama dengan Pak Gunarto. Terima kasih Ibu, saya akan panggilkan Pak Gunarto ya Ibu. Ya Ibu, monggo silakan. Selamat siang Ibu Eti. Selamat siang Pak Gunarto. Alhamdulillah saya maaf Ibu, saya menunggu apa Ibu ada waktu sebentar? Oh iya ada. Bagaimana, apa yang bisa saya bantu Pak Gunarto? Begini Bu, sebenarnya saya mau sharing tentang masalah siswa pada kelas saya, khususnya untuk pelajaran IPA kelas 6. Ya. Terus bagaimana dengan pelajaran itu? Saya berharap nanti setelah kita berdiskusi ini ada solusi terbaik untuk masalah saya ini. Oh iya. Monggo dilanjut. Apa lagi yang ingin disampaikan Pak Gunarto? Pada pembelajaran di kelas saya itu khususnya materi IPA tata surya itu 75% itu mendapat nilai di bawah KKM. Jadi padahal saya sudah merasa kalau saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran, tapi kok masih saja ada siswa yang kurang paham dan kurang semangat dalam belajar. Ya, menurut Pak Gunarto sendiri apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Saya kira siswanya itu kurang fokus dalam pembelajaran, dan kalau saya berikan pertanyaan mereka itu diam, tidak menjawab. Kalau tidak disuruh itu malah cenderung kalau tidak ditunjuk itu tetap diam. Nah, kemudian pembelajaran sering asik bermain sendiri. Nah, kemudian juga kalau saya tegur bahkan selang beberapa waktu kemudian itu ramai lagi. Menurut Pak Gunarto sendiri itu sebenarnya siswa tertarik nggak dengan pelajaran Pak Gun? Nah, kalau saya lihat Ibu, kayaknya siswa itu kurang tertarik dan kurang
antusias terhadap pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran itu murid kurang aktif. Oke, berarti jadi ketertarikannya itu yang kurang terhadap pembelajaran IPA begitu ya Pak ya? Benar Ibu. Benar. Oh, kalau begitu biasanya Pak Gunarto itu menggunakan media apa ketika mengajar ya? Saya sih biasanya menggunakan buku teks. Selain itu juga saya mencatat materi di papan tulis. Jadi hanya dua itu, yaitu teks dan papan tulis yang digunakan dalam media. Terus ada lagi nggak Pak Gun? Kayaknya itu saja Bu. Oh iya. Kalau hanya itu, Pak Gun pernah nggak mencoba metode pembelajaran yang lainnya? Kalau metode lain sementara paling ya diskusi dan tanya jawab. Oh, diskusi. Baik-baik. Menurut Pak Gun, dari angka 1 dengan sampai 10, kira-kira upaya Pak Gun itu menggunakan teks, mencatat, dan di papan tulis itu membuat anak itu fokus dan memahami teks tata surya ini apa enggak, Pak Gun? Menurut saya kurang Bu, jadi mereka kurang paham. Baik-baik. Jadi masih di posisi tengah gitu ya, masih belum mencapai KKM ya? Betul Ibu, masih pada level 5 lah Bu, mungkin kalau skala 10. Apa yang ingin dicapai itu maksud saya angka berapa Pak Gun yang ingin dicapai siswa-siswa ini? Menurut harapan saya sih, saya bisa meningkatkan kualitas murid saya untuk mencapai dalam level 8 lah Bu. Oh iya. Kalau 8 itu kan di atas KKM ya? Iya. Betul Ibu. Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mampu meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Iya. Untuk meningkatkan itu bagaimana motivasi yang akan dilakukan oleh Pak Gun untuk menyiapkan hal tersebut itu bagaimana? Yang sudah saya lakukan itu saya membuat RPR, kemudian beberapa yang berdiferensiasi, dan di dalamnya metode pembelajarannya yang inovatif, dan juga di sana ada metode diskusi disesuaikan dengan minat siswa. Nah, bagus itu Pak. Apalagi yang perlu ditambahkan dilakukan berbeda supaya murid Bapak itu bisa fokus menyimak pembelajaran yang Bapak berikan itu bagaimana? Ya, saya juga akan memberikan latihan soal, serta saya menyelipkan permainan dan praktik membuat susunan tata surya secara langsung atau real gitu. Oh iya, ya anak paham ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Itu bagus sekali, mantap, luar biasa. Baiklah, dari saya mungkin sudah saya sampaikan tadi. Bisa Bapak menceritakan kembali apa yang tadi yang sudah disampaikan itu Pak? Ya, kedepannya pada saat mengajar saya akan tadi membuat RPP yang berdiferensiasi sehingga saya bisa mengakomodir minat dan gaya belajar siswa itu, misalnya dengan percobaan, kemudian juga dengan alat peraga PowerPoint, video, dan mungkin LCD, dan juga mungkin juga pakai gadget itu. Oke, bagus sekali upaya yang Bapak lakukan. Menurut Bapak upaya keberhasilannya itu mencapai berapa Pak? Ukuran keberhasilan dari apa yang saya lakukan, ukurannya adalah keberhasilan siswa lebih fokus, jadi siswa mungkin nanti aktif terhadap pembelajaran, motivasinya meningkat, dan juga nanti mudah-mudahan berrelasi positif terhadap peningkatan hasil belajarnya. Ya, berarti ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya motivasi belajar siswa ya Pak? Ya, betul. Baik, kira-kira untuk melakukan tersebut komitmen apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Mulai besok saya akan menyiapkan lembar kerja peserta didik yang mampu mengakomodir minat siswa, juga menyediakan media pembelajaran, dan juga mungkin media pembelajaran seperti PowerPoint, kemudian juga ada video pembelajaran dan juga peralatan untuk permainan. Gitu. Lalu siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan pembelajaran tersebut Pak? Menurut
saya akan menunjuk teman saya mungkin Pak Wahyu. Oh iya. Itu yang mungkin lebih paham. Ya. Ya. Untuk pembuatan PPT bisa sharing dengan Pak Wahyu, dan juga untuk permasalahan siswa yang 75% kurang dari KKM itu nanti bisa diberi pertanyaan, dan juga yang mereka itu diam bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya gitu ya Pak. Saya kira sangat bagus idenya, yaitu membuat RPP diferensiasi yang tadi Bapak sampaikan, dan juga latihan soal, menggunakan alat peraga dan lain sebagainya. Itu saya setuju dengan pendapat Bapak. Silakan nanti dilaksanakan gitu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya terima kasih ke Ibu. Setelah berdiskusi ini dengan Ibu, saya mendapat pencerahan dan solusi Ibu atas permasalahan saya. Oh iya, berarti bagaimana perasaan Bapak sekarang Pak setelah melaksanakan diskusi ini? Ya, alhamdulillah saya merasa lebih kedepannya kayaknya lebih ada harapan positif, ada harapan mudah-mudahan siswa-siswa saya motivasinya meningkat, pembelajarannya siswa lebih aktif, dan juga nanti hasil dari evaluasi dan sebagainya nanti juga meningkat. Ya, alhamdulillah saya ikut senang jika saya bisa membantu Pak Kunanto dalam mendapatkan solusi dalam menyelesaikan pembelajaran di kelas ini Pak. Mungkin itu Ibu sharing saya dengan Ibu. Terima kasih, dan saya mohon pamit. Saya akan kembali ke kelas. Iya. Ya Bapak, sama-sama. Sudah sewajarnya kita sebagai rekan sejawat itu saling membantu satu sama lain. Jika saya bisa memberikan solusi dan dianggap baik oleh Bapak, monggo silakan dilaksanakan. Terima kasih untuk sharingnya kali ini ya Pak. Ini sama-sama Ibu, saya mohon undur diri. Iya, tapi untuk melihat progresnya itu bagaimana nanti Pak? Nanti saya informasikan Ibu kalau iya. nanti progres beberapa hari ke depan. Untuk progresnya nanti saya informasikan ke Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Monggo silakan kalau mau melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti setelah saya mengobservasi Ibu dari beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu. Terima kasih Bapak. Silakan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching ini Bu, sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan terwujud? Ya, saya rasa coaching yang saya lakukan tadi sudah menggunakan kalimat terbuka sehingga membuat coaching itu menjawab sambil berpikir dan menemukan ide-ide. Jadi tadi sudah saya laksanakan dengan menurut saya sudah baik. Memang benar sekali seperti yang terlihat oleh saya tadi. Ibu sudah hadir penuh Ibu, mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka dan eksploratif Bu. Hasilnya Koci pada saat menjawab sambil berpikir, dan Koci juga tergali potensinya untuk memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya, sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan sendiri. Iya, benar sekali Ibu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Eti berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, saya ingin mengembangkan komunikasi yang lebih intens dari saya bersama coaching agar kedepannya menghindari penilaian terhadap coaching secara pribadi atau asumsi yang negatif seperti itu. Jadi saya ingin kompetensi mendengarkan aktif seperti asumsi, melabel, serta prediksi saya sendiri itu dihilangkan. Baik, mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya bisa melihat bagaimana Bu Eti mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif, kemudian dapat terlaksana di kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa ini Bu Eti. Terima kasih kembali Bu atas saran dan masukannya.